Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Fauzan Wiliana, mahasiswa Program Studi Jaminan Mutu Pangan, Institut Pertanian Bogor, Angkatan 54. Jadi saya akan mempresentasikan sebuah tugas pengganti PKL saya, yaitu menganalisis produk yang saya buat. Ini produk yang kedua, yaitu dimsum siomay. Jadi pertama tuh dimsum itu sendiri tuh cemilan berbahan dasar daging ayam dan udang khas dari rakyat Tionghoa. Dibungkus dengan kulit lumpia, memiliki tekstur empuk dan cita rasa yang gurih. Kemudian ditemani dengan saus yang agak pedas. Nama produknya dimsum siomay, merek dagangnya Midnight Dimsum. Terus jenis produknya camilan. Komposisinya dari dimsumnya itu ada tepung tapioka, ada ayam, udang, telur, bawang putih, lada, penyedap rasa, garam, minyak wijen, kulit pangsit, dan wortel. Terus dari sausnya ada saus pedas, kemudian ada gula putih, air putih, dan cuka. Prinsip pengolahannya menggunakan prinsip pengukusan, kemasannya menggunakan paper lunch, harga jualnya 13.000 per box dengan isi 5 buah. Penyimpanannya di suhu ruang. Terus jenis produknya ready to eat. Konsumennya anak-anak hingga dewasa. Kemudian proses pembuatan dimsum ini itu pertama daging ayam dan udang sebelumnya dicincang terlebih dahulu, kemudian dicampurkan, kemudian bumbu-bumbu seperti bawang putih, penyedap, garam, lada bubuk, telur, dan minyak wijen itu dicampurkan terlebih dahulu, kemudian digabungkan antara daging tadi, bumbu tadi, kemudian diaduk, campurkan tepung tapioka dan air, diaduk hingga kalis. Kemudian adonan tersebut diambil beberapa, kemudian dibungkus dengan kulit lumpia, kemudian ditambahkan wortel di atasnya. Kemudian untuk sausnya, pertama saus pedas ditambahkan dengan air putih, gula putih, dan cuka, kemudian diaduk. Kemudian si dimsumnya itu dikukus kurang lebih sekitar 30 menit. Kemudian tabel kerusakan bahan pangan. Tabel kerusakan bahan pangan ini terdiri dari 3 kerusakan, yaitu dari fisika, berdasarkan kimia, berdasarkan biologi. Bawang tapioka fisikanya terdiri dari kerikil dan serangga, kimianya dari logam, kemudian biologinya dari Bacillus cereus, kapang, dan E. coli. Daging ayam fisikanya dari bulu ayam dan kotorannya, kimianya dari logam, biologinya dari E. coli dan coliform. Kemudian udang tuh bisa jadi dari cangkangnya atau dari kotorannya, kimianya dari logam, biologinya dari E. coli dan coliform. Telur fisikanya dari cangkang telurnya, kimianya dari logam, biologinya dari E. coli dan salmonella sp. Bawang putih dari debu, kotoran atau kulit bawang putihnya yang terbawa gitu, kimianya pestisida. Kemudian lada fisikanya kerikil, kimianya logam, dan pestisida. Terus ada penyedap rasa, fisikanya dari ada kotoran atau debu, kimianya logam, biologinya S. aureus, E. coli, salmonella. Garam fisikanya dari serangga, benang, dan debu, kimianya logam, biologinya serangga. Terus ada minyak wijen, fisikanya dari debu, kimianya dari logam, biologinya dari S. aureus, E. coli, dan salmonella. Terus ada kulit pangsit, fisikanya dari debu, kimianya dari logam, biologinya dari E. coli, kapang, dan ALT. Terus ada wortel, fisikanya dari kotoran, kimianya dari logam, dan residu pestisida. Kemudian biologinya ada E. coli dan salmonella sp. Terus gula putih ada serangga, benang, debu, kimianya dari logam, biologinya serangga, E. coli, dan kapang. Jadi serangga itu bisa masuk ke fisika, bisa masuk ke biologi. Jadi masuk ke fisika kalau misalnya dia udah mati maksudnya fisika, kalau masih hidup dia masuknya ke biologi. Terus saus pedas fisikanya ada dari debu
atau ada dari debu atau pasir, kimianya dari logam, atau rodamin B, biologinya S. aureus, E. coli, salmonella, cuka sama dari debu fisikanya, kimianya dari logam, biologinya S. aureus, E. coli, dan salmonella sp. Air putih fisikanya debu, kimianya logam, biologinya E. coli. Terus analisis produk berdasarkan SNI. Jadi SNI yang dipakai dari si dimsum ini dipakai SNI dari soma ikan karena dianggap paling mendekati dari si dimsum ini. Soma ikan tersebut atau SNI yang sama kan SNI soma ikan itu punya persyaratan mutu. Persyaratan mutu itu terdiri dari sensori, kimia, cemaran mikroba, cemaran logam, sama cemaran fisik. Kalau kimianya itu ada kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar lemak. Terus cemaran mikrobanya ada ALT, ada Escherichia coli, Salmonella sp, terus ada Vibrio, kolera, terus ada S. aureus. Terus logamnya itu ada kadmium, merkuri, timbal, arsen, sama timah. Cemaran fisiknya ada filth atau debu tadi. Terus uji mutu secara fisik, secara sensoriknya itu ada kenampakan, ada bau, rasa, ada tekstur. Prosedur pengujiannya dilakukan pengamatan, terus dinilai secara sensorik itu, jadi melalui scoring itu. Kayak misalnya baunya menurut kita ini enak atau ini kurang enak gitu. Terus ada uji mutu secara fisik, cemarannya itu berupa filth tadi, berupa debu. Jadi filth itu bisa diartikan sebagai kotoran atau benda asing yang ada di bahan baku atau produk. Kemudian uji mutu kimianya itu ada kadar air, sama kadar air itu diukur berdasarkan, jadi produknya itu ditimbang, kemudian dipanaskan sampai airnya nggak ada atau airnya menguap semua, terus dibandingkan gitu. Jadi diukur berapa kadar air yang hilang. Terus uji mutu biologinya atau cemaran mikrobanya itu sama, contohnya itu ada Escherichia coli. Prinsipnya itu menumbuhkan bakteri tadi dari sampel kita ambil, masukin ke larutan, kemudian larutan dikasih ada namanya tabung, terus diinkubasi selama kurang lebih 24 jam. Terus dilihat di situ ada si E. coli-nya atau enggak. Kemudian strategi pemasaran itu ada sama 4P, product, price, place, promotion. Produk. Jadi si dimsum ini tuh kita jual dengan merek dagang Midnight Dimsum. Maksudnya tuh bukan berarti ini pokoknya tengah malam doang, enggak, tapi lebih ke arah ini tuh brandingannya bisa dimakan kapan aja gitu. Terus ini tuh cocok buat mereka yang suka makan makanan Tionghoa. Terus dengan ukuran yang terbilang lumayan besar, itu tuh cocok banget bikin kenyang gitu. Terus price-nya harganya 13.000 satu kotak, isinya 5 buah. Itu tuh terhitung murah karena di pasaran tuh biasanya tuh dimsum itu dijual dengan harga 15.000, tapi sini tuh cuma 4 atau 3 gitu. Ini terbilang lumayan murah karena harga 13.000, isinya 5 buah, terus dengan kemasan yang bagus. Terus price-nya itu kita tuh niat itu jualannya di sekitar wilayah kampus atau di kota-kota yang padat penduduk, terutama di tempat-tempat yang memang banyak orang berlalu lalang gitu. Jadi bukan cuma warga sekitar doang, tapi ada warga dari luar kota atau dari luar negeri gitu. Sama lah kayak beberapa wisata gitu. Terus promotionnya kita pakai strategi promosi yang dipakai itu secara militan melalui sosial media. Jadi melalui Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain, kita nge-endorse beberapa public figure itu gitu. Jadi biar orang tuh
melihat si A makan produk ini, B makan produk ini, jadi agak tergiur. Kemudian organoleptik yang kemarin saya suruh isi form gitu. Kemudian ada beberapa kriteria, ada rasa dimsum, aroma, warna, penampakan, tekstur, rasa saus, dan kepedasan. Ini ujian itu bertujuan buat melihat apakah dari dua ulangan produk itu sama atau beda. Datanya sudah direkap, kemudian dimasukkan ke aplikasi namanya SPSS. Hasilnya untuk parameter rasa, nilai jadi kalau nilai SIG-nya itu lebih besar dari alpha yaitu 0,05, itu dinyatakan tidak berbeda nyata. Tapi kalau nilai SIG-nya lebih rendah dari alpha, itu dianggap berbeda. Untuk parameter rasa, dari nilai SIG didapatkan nilai 0,217, yaitu berarti lebih besar daripada alpha. Berarti menurut penulis dua produk ini itu tidak berbeda nyata atau sama. Ini tuh bisa jadi disebabkan karena dua produk ini tuh pakai komposisi dan takaran bahan baku yang sama. Kemudian dari parameter aroma didapatkan nilai 0,140, berarti dia lebih besar dari alpha. Berarti menurut panelis aroma dari dua produk itu tidak berbeda nyata. Ini tuh bisa jadi disebabkan karena dua produk ini tuh menggunakan bahan baku yang sama. Jadi kayak aromanya masih ada aroma udangnya atau aroma dari minyak wijennya tadi. Terus parameter warna. Nah, di parameter warna nilai SIG-nya didapatkan lebih rendah dari alpha. Dapat nilai 0,022, berarti lebih rendah dari alpha. Berarti menurut penulis warna dari dua produk ini tuh berbeda nyata gitu. Ini tuh bisa jadi karena waktu pengukusan suhu dari pengukusan itu tidak konstan gitu, atau kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Mungkin bisa jadi karena jumlah air yang ada atau apinya. Terus dari parameter penampakan, kalau dari penampakan nilai SIG-nya dapat 0,859, berarti lebih tinggi dari nilai alpha. Berarti menurut penulis penampakan kedua produk ini dinilai sama. Hal ini juga karena dua produk ini tuh memakai komposisi dan takaran yang sama, jadi penampakannya nggak jauh berbeda. Terus dari tekstur nilai SIG-nya didapat 0,591, lebih besar dari alpha. Berarti menurut penulis tekstur dua produk ini tidak berbeda nyata atau sama. Ini juga disebabkan karena komposisi dan takaran yang sama, sehingga si teksturnya tidak jauh berbeda. Kemudian ada rasa saus. Rasa saus didapat nilai SIG 0,579, berarti lebih tinggi dari alpha. Berarti menurut penulis rasa sausnya itu tidak berbeda nyata atau sama. Ini tuh bisa jadi karena kedua saus ini tuh menggunakan komposisi dan takaran bahan saus yang sama. Terus parameter dekat kepedasan, nilai SIG-nya didapat 0,881, lebih tinggi dari alpha. Berarti menurut penulis tingkat kepedasan dari sausnya itu tidak berbeda nyata. Ini juga karena disebabkan dua produk saus ini memiliki komposisi dan takaran bahan saus yang sama. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.